Oke, cek. Ketemu lagi dengan channel yang membahas tentang dunia jaringan komputer. Nah, pada kali ini kita akan membahas atau men-setting juga, yaitu DNS server. Apa itu DNS server kan gitu. Jadi DNS server ini adalah server yang akan menampung semua request dari klien. Jadi nggak selalu server itu atau klien itu meminta ke internet. Jadi server inilah yang akan berhubungan langsung ke internet untuk melakukan request query. Nah, apabila query itu sudah tersimpan di sisi DNS server kita, maka klien itu cukup meminta di DNS server lokal kita. Jadi untuk kualitas internetnya akan lebih cepat, atau ketika kita browsing itu akan lebih terasa lebih cepat gitu, karena user kita nggak perlu muter lagi ke internet lalu pulang lagi ke perangkat user kita gitu. Jadi langsung diambil di jaringan lokal kita ataupun di DNS server kita. Jadi user kita nggak selalu minta atau request ke internet terus-terusan gitu. Jadi sedikit lah menghemat bandwidth dan mempercepat koneksi internet kalau kita bilang. Dan DNS server ini bisa juga melakukan blocking. Misal kita mau blocking situs-situs porno misal, atau blokir iklan gitu-gitu ya. Jadi oke, langsung aja tanpa basa-basi, langsung aja kita eksekusi gitu kan. Jadi di sini saya menggunakan Proxmox yang akan kita install di Debian. Di sini teman-teman bisa lihat. Di sini saya menggunakan Proxmox. Ini Proxmox sudah terinstall. Ada beberapa gues ya yang sudah saya buat sebelumnya gitu. Jadi saya langsung aja create VM baru. Kalau di Proxmox itu kita buat mesin baru atau virtual mesin. Di sini ada menunya create VM. Lalu kita buat nama DNS server kita, DNS server. Nah, ini nama terserah ya, nama bebas. Kita buat saya DNS server gitu. Start on boot ini gunanya agar begitu setelah komputer ataupun server Proxmox ini restart, dia akan otomatis auto launch atau auto boot DNS server kita. Jadi begitu misal mati lampu, server kita mati, begitu hidup otomatis server ini atau virtual machine ini otomatis akan running gitu. Oke, kita next saja. Lalu kita pilih ISO yang sudah kita masukkan ke dalam mesin Proxmox kita. Di sini saya menggunakan Debian 11.7.0 ya. Jadi ini versi terbaru. Oke, lalu ini tetap default, next. Lalu next. Di sini disk size-nya saya pakai 100 GB lah. Lalu di sini sudah 100 GB, sepertinya kebanyakan sih. 70 aja sih, 70, nggak usah banyak. Karena nanti DNS ini bekerjanya menggunakan case-nya ya, case RAM case gitu. Lalu next. Saya di sini menggunakan core i5 12 core. Jadi karena core-nya banyak, kita buat aja lah 4 core untuk DNS server kita gitu. Lalu untuk memori kita buat mungkin cocoknya sih 4 GB lah ya. 4000 lah kita buat. 248 dikali 4. Kalau nggak salah itu 4096 ya. Itu berapa ya? Saya juga lupa. 4000.
sini ya, sorry, 4096. Kita buat 4 GB, lalu next. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan interface virtualnya. Dia ke virtual bridge 0, 1, 2, 3, 4 karena kita menggunakan 5 port di Proxmox ini. Makanya muncul ini ya. Jadi kita diminta untuk memilih. Saya pilih yang pertama. Next. Oke. Ini sedang proses ya. Nah, ini sudah ready, tinggal kita start. Lalu setelah kita start, kita pencet cancel. Oke, di sini kita diminta untuk melakukan instalasi. Jadi saya lebih suka prosesnya menggunakan install yang bukan GUI ya, biar lebih cepat menurut saya. Kalau teman-teman lebih suka grafik yaitu GUI, teman-teman bisa pilih 1, kalau saya sih 2 aja biar lebih cepat gitu menurut saya install. Lalu kita pilih bahasa Inggris lah ya. Di sini untuk lokasi kita pilih Indonesia. Kita pilih di sini Asia, lalu kita cari Indonesia. Konfigurasi lokal. Di sini kita pilih United States. Lalu keyboard layout ini kita enter saja. Oke, kita tunggu ya kawan-kawan. Di sini namanya kita buat saja nama saya ya. Teman-teman tinggal terserah lah. Bebas, di sini bebas ya. Password dan hostname. Oke, di sini masukkan password kembali. Masukkan password lagi. Di sini kita pilih Sumatera Jakarta. Di sini kita pilih quit, lalu enter. Sini enter lagi. Kalau partition, finish, lalu kita pilih yes. Nah, di sini kita minta menginstal base system ya. Jadi menginstal OS ini ya butuh sedikit kesabaran lah. Jadi kita mesti sabar. Di sini saya menggunakan Debian 11. Kenapa harus Debian kan gitu? Nah, kebetulan saya belajarnya Debian. Mungkin untuk teman-teman yang suka dengan OS lain bisa mencobanya sendiri. Misal Ubuntu, CentOS, terserah lah. Teman-teman mana yang lebih familiar mungkin bisa aja dicoba. Gitu. Di sini kita pilih yes, enter. Lalu paket manager yes juga. Ini no. Di sini kita pilih Indonesia, kita pilih Kartolo. Sini enter. Oke, kita tunggu. Di bagian ini
banyak proses yang makan waktu ya. Jadi kita ya sedikit sabarlah menunggu. Di sini proses install software, memilih dan menginstal software. Nanti kita akan diminta untuk memilih aplikasi apa aja yang ingin kita install di mesin kita ini gitu. Nah, di sini untuk popularitinya kita pilih no saja. Di sini desktop kita matiin karena kita mau pakai command line ya, kita nggak mau pakai desktop. Ini Genome juga kita matiin, SSH kita aktifkan, standar kita aktifkan, lalu continue. Oke, proses sudah hampir selesai guys. Di sini kita pilih yes, lalu kita pilih yang bawah dev SDA biar otomatis nggak dipakai ribet gitu. Lalu di sini bootnya kita hampir selesai, kita tunggu sebentar. Di sini kita pilih continue. Nah, ini proses sudah selesai. Ini sudah mau booting ke OS. Nah, seperti ini tampilannya. Kita masukkan user yang kita buat tadi, lalu password. Nah, sampai di sini kita mulai install DNS servernya. Ini kita besarin coba ya, biar teman-teman lebih jelas melihatnya gitu. Nah, di sini saya sudah siapin yaitu file untuk kita config. Di sini ini filenya. Ini. Nah, jadi seperti ini kita buat. Sorry guys. Ini kenapa ya? Nah. Kok nggak mau dia ya? Sepertinya layarnya nggak mau dibagi-bagi. Coba kita kecilin. Nah. Coba kita kecilin lagi sedikit. Oke. Nah, pertama-tama kita masuk ke su. Yes. Ini kok nggak mau dikecilin ya? Su. Lalu masukkan passwordnya. Di sini kita install sudo dulu ya, sudo. Coba kita copy sudo, kita paste saja.
nggak mau di paste ya, harusnya sih bisa ini, memang nggak mau ya. Oh, coba kita pakai putih aja ya, kita coba pakai putih. Kita cek dulu IP DNS kita ini berapa, IP A. Nah, di sini terlihat IP-nya adalah 10.22253. Coba kita buka putih. Nah, 10.22253. Lalu kita usernya masukin, passwordnya masukin. Nah, di sini akan terlihat lebih jelas. Coba kita besarin tampilannya ya. Gimana besarin hurufnya? Saya nggak ngerti sebenarnya. Maximize command line break. Waduh, ukurannya nggak ngerti. Udah gini aja lah. Pertama kita install dulu sudo. Kenapa tidak mau ya? Kita masuk ke root dulu, sudo. Sudo Oke, sudah masuk ke root. Kita install apt-nya. Kita install sudo. Nah, ini. Lalu kita install unbound-nya. Jadi unbound ini nanti kita buat untuk resolver ya. Dan bin 9 ini untuk bumpernya. Gitu. Kita install bin 9-nya. Jadi untuk DNS server itu biasanya yang dipakai itu unbound sama bin 9 sama apalagi tuh ya, lupa saya. Tapi yang kita pakai ini hanya unbound dan bin 9. Setelah itu kita buat user kita agar menjadi full root gitu. Di sini ada nama ya, nama saya Jainal. Ini sesuaikan dengan nama yang atau hostname yang udah teman-teman buat. Di sini kita enter aja. Lalu kita update. Ya, kita clear aja ya. Clear, lalu kita install juga DNS toolsnya, semacam nanti dig dan lain-lainnya. Di sini kita masukkan DNS server untuk si mesin kita. Di sini udah tersetting yaitu 1.1, yaitu punyanya Cloudflare ya. Karena sudah terisi, kita close aja. Lalu kita masuk ke default group. Di default group ini teman-teman bisa lihat ada grup timeout 5. Ini adalah proses booting yang boot group istilahnya kalau nggak salah saya. Itu kita diminta untuk menunggu 5 detik. Jadi kalau teman-teman nggak mau nunggu lama, ini di set 0 aja. Gitu. Lalu di sini kita tambahkan baris yang ini di baris paling bawah aja ya.
di baris paling bawah, lalu kita Ctrl X, Y, Enter. Selanjutnya kita diminta untuk mengedit nama interface. Coba kita edit saja nama interface-nya. Jadi kita edit nama interface dan kita set IP sekalian. Kita set IP-nya. Di sini sudah saya siapin juga. Ini kita copy aja. Nah, ini ada IP 10.2252. Ini adalah IP DNS server kita atau IP mesin kita. Lalu di sini ada 10.11.12.1. Ini adalah IP alias yang nanti akan kita gunakan untuk resolver kita. Jadi IP alias itu IP untuk komunikasi antar virtual di server kita ini aja ya. Bukan untuk klien. Kalau untuk klien komunikasinya via 253 ini. Nah, di sini kita set ETH0. Kenapa kita rubah nama interface-nya ETH0? Agar nanti teman-teman kalau servernya rusak atau mesinnya rusak bisa running langsung kalau dipindahin ke server lain. Jadi misalnya servernya down, mati, teman-teman mau langsung ambil VM-nya, bisa langsung running gitu. Itulah fungsinya kenapa kita rubah nama interface-nya. Begitu. Oke, Ctrl X, Y, Enter. Lalu di sini ada sudo service networking restart. Kita restart dulu networknya. Nah, di sini error ya. Biasanya error ini terjadi. Coba kita cek dulu ya. IP A. Di sini IP-nya global dynamic. Sebentar. Coba ini kita ikuti perintahnya, kenapa bisa error. Atau mungkin minta sebentar, kita cek dulu di mana letak masalahnya. Coba kita ganti IP-nya 240 ya. XY ternyata nggak mau juga. Coba kita reboot dulu ya, karena kita mungkin tadi update grup, jadi harus di reboot dulu. Kita coba reboot atau restart. Sudo reboot. Oh, kita update dulu grupnya. Oke, kita update grupnya. Lalu kita restart service-nya. Lalu kita reboot. Kita sudo reboot. Nah, server kita restart. Nah, ini. Nah, di sini welcome to group. Nah, nggak ada booting yang terlalu lama menunggu, jadi langsung masuk ke OS-nya gitu. Itu tujuannya. Coba kita restart session-nya. Kita coba kenapa nggak bisa diakses. Kita cek dulu apa masalahnya. Jadi kita login.
kita masukkan passwordnya, kita cek IP-nya. Nah, IP-nya sudah berubah, yaitu 10.22.40 ya. 10.22.40. Kita service networking restart. Sudo. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Di sini sudah berhasil. Oke, sudah berhasil di sini. Valid live forever. Valid live oke. Sekarang kita masuk ke putih lagi. Kita duplikat season. Sorry, bukan duplikat, new season ya. New season 10.22.2.40. Oke, masuk. Kita masukkan passwordnya. Sudo su. Nah, di sini berarti tadi kita harus restart dulu ya. Kita harus restart dulu. Sudah apathetic group. Jadi ini kita cut di sini. Setelah itu masukin di sini. Lalu sudo reboot. Nah, Ctrl X. Nah, jadi kesalahan kita tadi setelah update grup itu harus direboot dulu. Jangan langsung setting interface-nya, nggak jalan gitu ya. Jadi setelah kita update grup, lalu kita restart server kita gitu, biar jalan interface yang sudah kita buat begitu. Nah, baru di sini ini kita buang, kita edit ya. Buat RAM disk file. Nah, selanjutnya kita masuk ke step ini. Jadi kita buat RAM disk. Jadi nano etc fs step. Nah, di sini kita masukkan yang ini. Kita buat 2 GB aja ya, 2048. Lalu Ctrl X, Y, enter. Setelah itu kita cek RAM disk. Sorry, ini perintahnya. Nah, di sini belum terbuat, jadi kita harus restart dulu. Sistem reboot ya, sudo reboot. Nah, jadi setelah kita edit, ini baru kita restart dulu gitu ya. Kita cek dulu apa sudah selesai. Oke, sudah. Selanjutnya kita restart sessionnya. Kita login kembali. Kita clear aja. Sudo su. Kita masukin password. Lalu di sini
Kita cek RAM disk yang kita buat tadi. Nah, di sini sudah terbuat ya. Ini sesuai kapasitasnya dengan yang sudah kita setting tadi, yaitu 2 GB. Ini teman-teman bisa lihat. Ini ya 2 GB ya. Jadi sudah tersetting, sudah terinstall. Kita lanjut config bagian ini, nano etc name.conf. Nah, nano etc.conf ini kita sesuaikan aja dengan yang ini. Jadi kita siapin folder yang sudah terisi masing-masing file ini, ya kan. Copy, ini kita delete aja semua ya, Ctrl K. Jadi untuk menghapus cepat Ctrl K, lalu Ctrl X untuk menyimpan, lalu Y, enter. Oke, sampai di sini udah untuk etc bin name.conf. Lalu kita masuk ke config selanjutnya, yaitu masuk ke directory name.conf option. Di sini yang sudah terpasang ini kita delete saja ya. Nah, ini kita delete. Kita masukin yang ada di folder yang sudah kita buat. Nih. Oh. Biar simple ini kita hapus aja semua ya. Di full kita input aja dari sini. Full kita input. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada forwarder. Forwarder ini adalah DNS dari Kominfo atau IP dari Kominfo. Jika kita ingin melakukan forwarder ke DNS bersama dari Kominfo, di sini sudah di blacklist ya untuk situs-situs porno segala macam, judi online segala macamnya. Kalau teman-teman mau pakai ini hilangkan saja backslash ini hilangkan, ini hilangkan, ini hilangkan, ini hilangkan, agar forwarder kita itu mengarah ke DNS Kominfo. Jadi teman-teman nggak perlu ngeblok situs ini itu segala macam. Tapi kalau teman-teman nggak mau ngeblok situs-situs itu, teman-teman pakai forwardernya public aja satu-satu di sini. Gitu. Di sini untuk settingan DNS sec-nya kita pilih validation no. Nah, di sini ada 192.168.99.244. Ini kita setting dengan IP DNS kita, yaitu 240 ya. Oke, kita rubah ke 240. Lalu di sini TCP client, ini adalah total klien yang bisa pakai DNS kita. Recursive client juga begitu. Nah, di sini allow recursion, ini kita isi IP lokal kita ada berapa. Jadi segmen-segmen IP lokal kita input di sini. Nah, untuk responsive police, di sini ada blacklist invalid. Ini kita setting nanti di folder yang lain. Untuk situs yang akan kita blok nanti berada di blacklist invalid. Jadi kita declare-nya di sini agar mesin kita bisa baca situs mana yang mau diblok sesuai folder yang akan kita buat di sini nanti, atau file yang kita buat di folder ini, blacklist invalid ini gitu. Di sini untuk logging, kalau teman-teman mau mengaktifkan log, tambahkan ini. Jika tidak ya buang aja, di delete aja. Ini delete sampai ini. Nah, ini ke bawah di delete, nggak usah dipakai kalau mau nggak pakai log itu. Ctrl X saja kita simpan, Ctrl X, Y, enter. Lalu kita masuk ke mana tadi ya? Kita tadi sudah ke name.conf option. Kita masuk ke default zones. Nah, ini
Ini kita delete aja ya, kita delete semua, Ctrl K, lalu kita buka folder file kita, default zones nih. Nah ini kita input, kita copy semua. Nah di sini ada blacklist invalid, inilah yang sudah kita deklarkan tadi di file sebelumnya. Ini kita declare lagi di sini. Kita copy paste saja, Ctrl X Y enter. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke etc bin forward zone. Tadi pakai S ya zone-nya, sekarang zone-nya nggak pakai S. Sini, lalu masukkan file forward zone. Nah ini penting ya. Di sini adalah situs-situs yang nggak mau kita filter. Jadi agar situs ini nggak perlu difilter lagi sama DNS kita. Jadi begitu klien request langsung diberikan. Jadi untuk ini teman-teman kalau bisa nambahi sendiri ya terserah, tinggal samain aja config-nya, lalu situsnya dirubah di sini. Ini android.com, misal facebook.com dan lain-lain. Jadi situs-situs yang umum dipakai orang itu masukin aja di sini gitu. Sesuaikan aja dengan ini, tapi dirubah situsnya kalau mau nambah. Situsnya itu android.com, Google APIs, Wikipedia ini. Lalu Ctrl X Y enter. Oke, forward zone sudah, lalu RPZ zone. Kita masukkan file RPZ zone. Nih, jadi teman-teman masukin aja yang di dalam blok sama dengan ini ya. Yang ini nggak usah, biasanya nggak jalan dia kalau ini kita input semua. Jadi yang biar jalan DNS server kita, ini aja yang saya blok ini yang diinput, kita paste saja. Lalu teman-teman kalau mau ngeblok situs-situs lain, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Misal kita mau ngeblok situs porno, misal www.xnxx.com, lalu di sini kita masukin ini Gname. Oh, saya lihat contekannya dulu ya, saya lupa, takut salah. Nah, contoh ini saya sudah ada filenya. Ini kita copy dulu satu buat contekan ya. Jadi gini, seperti ini. Nah, jadi di belakang situs itu kita tambahin Gname spasi titik gitu. Jadi teman-teman bisa nambahi filtering untuk blokir iklan, blokir situs-situs yang ingin teman-teman blokir. Jadi di sini config-nya. Jadi teman-teman bisa nambah. Teman-teman kalau risih dengan iklan-iklan itu bisa lakukan blocking di sini. Jadi untuk menyimpan konfigurasi ini kita tekan Ctrl X Y enter. Lalu kita masuk ke file unbound, kita copy. Nah di sini sudah ada ya, kita masukkan ke unbound. Nah di sini sudah ada config yang sudah saya buat. Kita copy aja, lalu yang sudah ada ini bisa kita delete semua, kita paste saja. Oke, di sini ada interface 10.11.12.1. IP ini didapat dari mana? IP ini didapat ketika kita setting nano etc network interface. Di situ ada IP alias 10.11.12.1, itu yang kita masukin di sini. Begitu.
Oke, untuk ini adalah forwardernya kemana. Forwardernya kita ke Cloudflare, lalu Ctrl X Y enter, Ctrl X Y enter. Nah, setelah config ini selesai, lanjut ke kita restart unbound-nya, apakah ada error atau tidak ya. Nanti kalau error bakal kelihatan. Nah, di sini kayaknya nggak ada masalah. Lalu kita cek statusnya. Oke, status sudah running ya. Berarti untuk unbound config-nya nggak ada yang salah. Lalu kita restart bin 9-nya. Kita sistem ctl. Lalu cek status. Nah, status di sini aman, aktif, running ya, nggak ada trouble. Nah, selanjutnya kita bisa cek config kita apa ada yang salah atau enggak dengan perintah name checkcon. Jadi terlihat di sini nggak ada error. Jadi kalau ada config atau baris yang salah itu bisa terlihat di sini. Lalu juga kita cek unbound kita, unbound check conf. Nah, di sini terbaca atau ternotif atau apalah itu, no error ya. Jadi nggak ada error katanya. Nah, sampai di sini kita bisa lihat itu dengan perintah. Kita melihat log aktivitas user kita dengan perintah tail f min f spasi chase atau case ya, bumper log. Ini untuk mengecek bumper kita apakah ada masalah atau enggak. Biasanya traffic dari user akan terbaca di sini. Coba untuk membuktikannya kita setting aja IP komputer kita dengan DNS yang sudah kita buat ini. Apakah internetnya jalan atau enggak gitu kan. Kita masukin IP DNS yang baru kita buat 10.22.240 ya, 240. Coba kita tes internetnya. Kita buka Facebook, apakah ada masalah. Sepertinya ada masalah ini. Oke, sepertinya ada error di sini. Coba kita tes dik, kita clear dulu ya. Dik yahoo.com. Di sini aman. Di sini aman harusnya ya. Lalu dik yahoo.com add, kita masukkan IP DNS server kita 10.22.252. Nah, sorry, bukan 252, 240. Oke, teman-teman, di sini nggak jalan. Kita akan cek di mana yang salah. Nah, timeout di sini katanya. Kita coba cek config-nya di mana letak salahnya. Kita coba cek di named option. Kita named option. Nah, di sini biasanya ada salah di sini nih. Coba. Nah, ini sorry, ini IP-nya salah. 10
10.2.2. Jadi IP DNS kita bukan itu tadi ya, DNS kita ini IP-nya. Ctrl+X+Y enter. Kita restart lagi, lalu kita cek status. Nah, coba kita buka browser apakah bisa online. Nah, udah berhasil. Jadi kalau bisa browsing harusnya udah berhasil. Coba kita dik. Nah, di sini dik sudah berhasil ya. Nah, ketik di sini ya, teman-teman harus tahu di sini query time. Jadi pertama kali user kita mengakses Yahoo misalnya, itu butuh waktu 36 second. Tapi ketika user kita mengakses kedua kalinya, user kita hanya butuh 0 milisecond. Biasanya 0 sampai 1 gitu. Kenapa? Karena query-nya sudah disimpan di DNS server kita. Jadi user itu akan browsingnya terasa lebih kenceng gitu loh. Maka dari itu DNS server ini penting kalau teman-teman mau internetnya kenceng gitu kan. Atau teman-teman punya ISP cocok kalau nerapin ini gitu loh. Jadi setiap user mengakses Facebook misal pertama kali, dia akan dapat misal 36 ms. Nanti begitu mengakses kedua kali, dia hanya bisa butuh waktu 0 milisecond. Karena sudah tersimpan di server kita, jadi lebih cepat query DNS-nya begitu. Oke. Untuk ngecek lognya, teman-teman bisa ngecek lognya itu di sini. Log ini kita bisa ngecek aktivitas user di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, misal kita browsing ini, ada user browsing, buka ini. Nah, ini lognya jalan terus. Nah, ini terlihat buka GitHub segala macam. Tadi kita ngeblok apa tadi ya? Coba kita RPZ zone misal. Nah, kita tadi ngeblok ini kan, xnxx.com. Coba kita buka di situs ini di browser, apakah terbuka atau enggak. Kita mau buktiin. Kita buka. Nah, ini enggak terbuka ya. Jadi diblok oleh server DNS kita. Jadi teman-teman, ini berguna kalau teman-teman ingin ngeblok situs-situs yang pornografi lah. Nanti kalau ada yang terblok biasanya muncul di sini. Bentar, dik apa tadi? www.xnxx.com, lalu kita masukkan dik 127.00.3. 00.3 ini IP apa? Ini IP DNS resolver kita yang kita setting tadi ya. Nah, di sini coba kita input ke IP DNS saja ya, 110.22252 240. Nah, ini situsnya salah. Nah, ini yang benar. Nah, ini situs ini sudah terblokir ya, sesuai dengan yang kita buat tadi di blocklist invalid. Jadi memang benar-benar kena blok dengan filter yang sudah kita buat gitu. Jadi berdasarkan DNS server kita yang ngeblok ya, bukan dari yang lain. Ini untuk membuktikannya gitu. Oke, kayaknya itu aja sih tutorial dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.